gambar di atas, kita dapat mengetahui informasi dari penginderaan jauh. Untuk memperoleh informasi mengenai objek yang ingin dikaji, penginderaan jauh memerlukan alat pengindra atau sensor, seperti gambar di atas ini, yakni dengan menggunakan pesawat terbang atau satelit. Sehingga informasi dari penginderaan jauh itu dapat diperoleh melalui dua alat ini. Ada 6 komponen penginderaan jauh. Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga berkaitan dengan objek yang memantulkan tenaga yang berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Lalu, jumlah tenaga yang diterima objek pada siang hari lebih besar daripada pagi atau siang hari. Yang ketiga, jumlah tenaga matahari yang sampai ke permukaan bumi dipengaruhi oleh waktu, jam, cuaca, dan musim, dan juga lokasi objek. Selanjutnya, tempat-tempat yang berada di khatulistiwa, jumlah tenaga yang diterima lebih besar daripada tempat-tempat di lintang yang tinggi. Komponen penginderaan jauh selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer membatasi spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan untuk penginderaan jauh, lalu mempengaruhi panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber tenaga. Atmosfer juga merupakan jendela atmosfer, yakni spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai objek di permukaan bumi. Komponen yang ketiga ada interaksi dengan objek. Interaksi dengan objek ini merupakan perekaman objek oleh satelit yang dilakukan dengan cara melacak atau tracking karakteristik gelombang yang tergambar pada citra. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan gelombang pada citra akan terlihat lebih gelap, dan objek yang sedikit memantulkan gelombang akan terlihat lebih terang. Contohnya, air yang jernih lebih banyak memantulkan cahaya dan sedikit menyerap cahaya. Lalu, interaksi dengan objek ini merupakan interaksi antara tenaga atau radiasi dengan objek yang terdapat di permukaan bumi. Dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Pertama, absorption, yaitu proses diserapnya tenaga oleh objek. Yang kedua, transmission, yaitu proses diterusnya tenaga oleh objek. Yang ketiga, reflection, yaitu proses dipantulkannya tenaga oleh objek. Yang keempat, komponen yang keempat dalam penginderaan jauh, yakni sensor. Setiap sensor memiliki kepekaan yang berbeda-beda terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Resolusi spasial atau juga kemampuan sensor untuk merekam objek terkecil yang ada di permukaan bumi. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi sensor fotografik dan juga sensor elektromagnetik.
Sensor fotografik yaitu proses yang perekamannya berlangsung secara kimiawi. Gelombang elektromagnetik diterima dan direkam pada film, dan bila diolah lebih lanjut akan menghasilkan foto. Film pada sensor fotografik berfungsi sebagai alat penerima gelombang sekaligus sebagai penerima perekaman objek. Sensor elektromagnetik yaitu menggunakan teknik elektrik dalam bentuk gelombang elektrik, sedangkan alat penerima gelombang dan perekamannya berupa pita magnetik. Gelombang elektrik yang direkam pada pita magnetik dapat diolah dan dihasilkan data visual atau data digital yang dapat diolah dengan komputer. Foto yang dihasilkan oleh sensor elektrik ini disebut sebagai citra penginderaan jauh. Komponen selanjutnya ada perolehan data, yakni untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan cara manual atau sistem komputer. Untuk cara manual sendiri yaitu menginterpretasi foto udara atau citra atau dengan cara digital dengan bantuan komputer. Untuk sistem komputer yakni data citra penginderaan jauh ini masuk dikarenakan objek yang direkam pada citra sulit dibedakan, dan untuk memperkecil kesalahan perolehan data dengan menggunakan bantuan komputer. Yang terakhir yakni penggunaan data. Ketetapan penggunaan data bergantung pada kemampuan dalam mengelola data yang berkaitan dengan kerincian data, kemampuan menganalisis, dan kesesuaian terhadap kebutuhan data. Tujuan interpretasi untuk mengenali data dapat menganalisis objek yang dapat pada foto udara atau citra. Prinsip dasar interpretasi citra dapat didasarkan pada karakteristik atau atribut pada citra. Karakteristik objek yang terekam pada citra dan digunakan untuk mengenali objek disebut unsur-unsur interpretasi citra. Berikut merupakan unsur interpretasi citra yang terdiri dari rona atau warna, bentuk, ukuran, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Untuk unsur-unsur interpretasi citra sendiri, kita dapat melihat dari peta tersebut. Pertama, rona atau warna. Rona merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek pada citra. Warna merupakan wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit dan lebih dari spektrum tampak. Lalu, rona dipengaruhi oleh proses perekaman, cuaca, dan letak objek. Kedua, bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Lalu, ukuran. Ukuran menggambarkan objek berdasarkan jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Lalu, ada tekstur atau tingkat kekasaran suatu objek, yakni biasanya ditandai dengan garis berwarna pada citra. Selanjutnya, ada unsur pola. Pola memiliki susunan keruangan objek yang ada di permukaan bumi.
Fungsinya untuk mengetahui gambaran objek melalui ciri-ciri objek tersebut. Unsur selanjutnya ada bayangan. Bayangan merupakan objek yang dilihat dari bayangan sendiri dan dapat diidentifikasi bahwa objek tersebut tinggi atau rendah. Bayangan juga dipengaruhi oleh waktu perekaman, yakni pada siang hari, misalnya matahari datang dari timur dan bayangannya objek yang terekam berada di arah barat. Unsur selanjutnya ada situs. Situs merupakan letak suatu objek terhadap objek lainnya di lingkungan sekitarnya. Situs juga merupakan letak geografis suatu wilayah terhadap wilayah di sekitarnya. Lalu, unsur selanjutnya adalah asosiasi. Asosiasi keterkaitannya antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Unsur yang terakhir adalah konvergensi bukti, yakni berfungsi untuk memperoleh informasi secara rinci dengan menggunakan unsur-unsur interpretasi sebanyak mungkin untuk memperoleh data yang tepat. Konservasi bukti juga, jika semakin banyak unsur interpretasi yang digunakan, maka semakin akuratlah data yang diperoleh. Itu adalah unsur-unsur interpretasi citra. Teknik interpretasi citra perlu kita lakukan yang pertama, mendeteksi terlebih dahulu, yakni usaha untuk mengenali objek yang terdapat di citra dengan menggunakan alat pengindra atau sensor. Alat pengindra berfungsi sebagai perekam objek yang ada di permukaan bumi. Teknik yang kedua adalah identifikasi, di mana objek yang terdapat pada citra dapat dikenali berdasarkan karakteristiknya. Ciri dari identifikasi tersendiri ada beberapa ciri, yakni pertama, ciri spektral, yaitu dihasilkan oleh interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan objek, diantaranya dinyatakan dengan rona atau warna. Ciri yang kedua adalah ciri spasial, yaitu ciri objek terhadap ruang muka bumi yang meliputi tekstur, bentuk, ukuran, pola bayangan, situs, dan asosiasi. Ciri yang ketiga adalah ciri temporal, yaitu yang berkaitan dengan waktu perekaman. Teknik yang ketiga adalah teknik analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan karakteristik objek yang sama dengan objek yang lainnya. Teknik yang keempat adalah klasifikasi, yakni mendeskripsikan objek yang diinterpretasikan dan merujuk pada kesimpulan dan hipotesis. Itu dia teknik dari interpretasi citra. Untuk kelebihan dan kekurangan penginderaan jauh, kita dapat melihat kelebihan penginderaan jauh terlebih dahulu. Yang pertama, dari penginderaan jauh dapat menggambarkan objek kajian sesuai dengan gambar aslinya. Yang kedua, dapat diamati secara 3D dengan bantuan alat. Yang ketiga, objek yang sulit dijangkau dapat diamati melalui penginderaan jauh. Yang keempat, waktu
yang dibutuhkan sangat singkat. Untuk kekurangan penginderaan jauh sendiri, yakni tidak semua orang dapat menggunakan karena harus memiliki keahlian yang khusus. Lalu, alat yang digunakan dari penginderaan jauh itu sangatlah mahal. Yang ketiga, proses dari awal hingga akhir penggunaan penginderaan jauh sangatlah rumit, sehingga itu yang menyebabkan orang itu sulit untuk menggunakan penginderaan jauh, hanya orang tertentu saja. Oke, kita masuk ke jenis citra. Jenis citra dibedakan menjadi dua, yakni citra foto dan citra non-foto. Untuk citra foto sendiri dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, aspek spektrum elektromagnetik yang digunakan citra foto menghasilkan foto ultraviolet dengan spektrum ultraviolet dengan panjang gelombang 0,29. Untuk yang kedua, yakni citra foto yang menghasilkan foto inframerah asli dengan spektrum IM dekat dengan panjang gelombang antara 0,9 sampai 1,2. Untuk citra foto selanjutnya, yakni menghasilkan foto inframerah modifikasi dengan spektrum tampak pada saluran merah dan sebagai saluran hijau. Lalu aspek yang kedua, yakni sumbu kamera. Sumbu kamera itu terdapat foto udara dapat membedakan berdasarkan pada arah sumbu kamera ke permukaan bumi. Terbagi menjadi foto vertikal dan foto condong. Untuk foto vertikal sendiri, yakni foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus dengan permukaan bumi, sedangkan foto condong, yakni foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap tegak lurus garis permukaan bumi. Yang dapat dibedakan beberapa hal, yakni sangat condong, yaitu bila pada foto terlihat cakrawalanya, dan foto agak condong, yakni bila pada foto tidak terlihat cakrawalanya. Untuk jenis yang ketiga, yakni sudut liputan kamera. Di sini ada beberapa jenis, 4 jenis kamera. Pertama, sudut kecil, sudut normal, sudut lebar, sudut sangat lebar. Untuk sudut kecil sendiri, panjang fokus yakni 304,8 dengan sudut lipatan kurang 60 derajat, dan jenis fotonya yakni sudut kecil. Untuk jenis kamera sudut normal, yakni menggunakan panjang fokus 209,5 dengan sudut lipatan 60 derajat sampai 75 dengan jenis foto sudut normal. Untuk jenis kamera yang ketiga, yakni sudut lebar, panjang fokus yang digunakan yakni 152,4 dengan sudut lipatan 75 derajat sampai 100 derajat dengan jenis foto sudut lebar. Yang terakhir yakni jenis kamera sudut sangat lebar dengan panjang fokus 88,9 dengan sudut lipatan lebih 100 derajat dan jenis foto yakni jenis foto sudut sangat lebar.
Untuk aspek selanjutnya yakni aspek keempat, jenis kamera. Yang pertama ada foto tunggal, yang kedua ada foto jamak. Untuk foto tunggal sendiri yakni foto yang dibuat dengan menggunakan kamera tunggal dari setiap daerah yang tergambarkan oleh satu lembar foto saja. Untuk foto jamak yaitu beberapa foto yang direkam pada waktu bersamaan dan daerah liputan yang sama. Untuk aspek yang kelima yakni warna yang digunakan. Untuk foto yang digunakan yakni ada dua. Foto berwarna semu dan foto berwarna asli. Untuk foto yang berwarna semu atau false color atau inframerah berwarna. Untuk foto warna asli atau true color yaitu foto pankromatik yang berwarna objek yang digambarkan tampak asli seperti aslinya. Untuk aspek yang selanjutnya yakni sistem wahana, yakni ada dua, foto udara dan foto satelit. Untuk foto udara sendiri yaitu perekamannya melalui pesawat udara atau balon udara. Untuk foto satelit atau foto orbital yaitu foto yang perekamannya melalui satelit. Jenis citra yang kedua yakni citra non-foto, dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, yakni dibedakan menjadi beberapa. Ini ada citra inframerah termal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah termal yang didasarkan atas suhu objek dan pantulannya sehingga menghasilkan rona dan warna yang berbeda. Yang kedua yakni citra radar, yaitu hasil perekaman objek dengan sistem aktif dan pasif. Yang ketiga citra gelombang mikro, yaitu dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Untuk aspek selanjutnya yakni sensor yang digunakan, dibedakan menjadi citra tunggal atau citra multispektral. Untuk citra tunggal sendiri yakni citra yang dibuat dengan menggunakan citra tunggal. Untuk citra multispektral yaitu citra yang dibuat dengan menggunakan saluran jamak. Bila citra tunggal dibuat dengan saluran lebar, maka citra multispektral ini dibuat dengan saluran yang sempit. Untuk aspek yang selanjutnya yakni wahana yang digunakan, dapat dibedakan menjadi dua, yakni citra dirgantara dan citra satelit. Untuk citra dirgantara yaitu dibuat dengan wahana udara. Untuk citra satelit yaitu dibuat dengan satelit. Itu dia jenis-jenis citra dari citra foto ataupun citra non-foto. Penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Penentuan penggunaan lahan bertujuan untuk memantau lahannya sesuai dengan peruntukannya. Dapat membantu perencanaan dan hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan pembangunan. Penginderaan jauh juga dapat membantu dalam memetakan daerah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Untuk kajian yang pertama yakni kajian lahan pertanian. Tujuan pemodelan lahan pertanian untuk menjaga kelestarian lahan pertanian, menjaga kelestarian lingkungan, dan menghindari degradasi lahan. Penginderaan jauh untuk kajian lahan pertanian ini harus memperhatikan kemiringan lereng, kondisi tanah, air, kondisi sosial, dan iklim. Kemiringan lereng dapat diketahui oleh penginderaan jauh dengan melihat topografi lahannya. Data iklim untuk kajian
pertanian dapat diperoleh dari satelit NOAA. Kajian yang kedua adalah kajian lahan hutan. Kajian lahan hutan ini untuk mengetahui berkaitan dengan pengelolaan hutan, pengelolaan hasil kayu, pemantauan reboisasi hutan, perlindungan flora fauna, inventaris kekayaan sumber daya alam, ekowisata, dan pengendalian kerusakan hutan. Untuk memantau kekayaan alam dapat menggunakan citra Landsat. Keunggulan dari citra Landsat ini adalah warna penyusun objek pada citra terdiri atas red, green, dan blue. Manfaat penggunaan citra Landsat untuk kajian kehutanan yakni memonitor kerusakan hutan, visualisasi citra hutan yang belum terganggu dan sudah terganggu. Manfaat data citra satelit penginderaan jauh dalam kebakaran hutan diperoleh menggunakan satelit Spot 6 atau Pleiades via 8. Gunanya untuk memudahkan dalam membuat rekapitulasi jumlah titik anak, melakukan mitigasi bencana alam sebelum terjadi bencana alam, dan bahan kajian untuk memulihkan lingkungan pasca bencana. Untuk kajian yang ketiga yakni kajian lahan permukiman. Untuk kajian permukiman yakni penampakan objek di permukaan bumi yang rumit dengan berbagai karakteristik sendiri dikarenakan pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan akan permukiman yang cenderung terus meningkat tanpa kendali sementara jumlah lahan yang tersedia tetap. Yakni menggunakan citra ICONOS yakni resolusi spasial 3,2 M memungkinkan memperoleh data yang detail karena resolusi 3,2 M itu sangatlah tinggi. Pankromatik yakni peka terhadap panjang gelombang antara 0,36 sampai 0,2 km dan memiliki kepekaan yang hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Sehingga kesan rona sama dengan kesan mata yang melihat objek aslinya. Dapat diketahui informasi distribusi permukiman, kepadatan pemukiman, permukiman kumuh, dan permukiman di desa atau di kota. Selanjutnya, teknik interpretasi secara visual dapat dilakukan dengan mengenal objek yang berdasarkan pada karakteristik spektral dan spasialnya. Karakteristik spektral objek berdasarkan pada pantulan tenaga elektromagnetik dari objek sehingga menimbulkan rona dan warna yang beragam. Karakteristik spasial objek tercermin pada pola, bayangan, tekstur, bentuk, ukuran, situs, dan asosiasi. Untuk penginderaan jauh dalam penentuan lokasi permukiman baru, variabel yang perlu diperhatikan seperti ketersediaannya air, kondisi tanah, kondisi batuan, kemiringan lereng, dan aksesibilitas. Kajian distribusi permukiman variabel yang perlu diperhatikan adalah letak, pola persebaran, dan lain sebagainya. Hasil kerja dari seorang geograf adalah peta, maka dalam kajian permukiman juga harus menghasilkan sebuah peta. Untuk kajian yang keempat adalah kajian lahan industri, yakni harus memperhatikan aspek seperti bahan baku, sumber daya alam, sumber daya manusia, konsumen, dan aksesibilitas dan lain sebagainya. Kawasan ini berkaitan dengan suatu kawasan yang terdapat di berbagai belahan industri. Berguna untuk menentukan lokasi industri, pengawasan,
pencemaran limbah, pengawasan pengelolaan limbah, pemantauan dampak kegiatan industri, alih fungsi lahan karena kegiatan industri, pemantauan kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Yang lalu, penentuan lokasi industri harus memperhatikan variabel-variabel seperti aksesibilitas, ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, fasilitas, dan lain sebagainya. Citra yang digunakan dalam kajian lahan industri adalah ICONOS dan pankromatik. Enam manfaat sistem informasi geografis terkait kesehatan lingkungan. Yang pertama, menyediakan informasi tentang penyediaan pelayanan kesehatan. Sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan di masyarakat, seperti keberadaan rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, sistem informasi juga dapat menyediakan data potensi tiap daerah, serta karakteristik demografis masyarakatnya sehingga dapat dievaluasi kesesuaian antara jumlah masyarakat dengan sarana pelayanan kesehatan yang ada. Yang kedua, mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit yang berbahaya. Sistem informasi geografis mampu mengidentifikasi kemungkinan penyakit selanjutnya akan menyebar dan terjangkit, sehingga suatu wilayah dapat bersiap dan mengurangi resiko terdampak penyakit tersebut. Yang ketiga, untuk menginvestigasi masalah serta resiko kesehatan di masyarakat. Sistem informasi geografis dapat dimungkinkan untuk memberikan data mengenai penyebaran limbah perusahaan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain itu juga, sistem informasi geografis juga dapat digunakan untuk menyajikan data polusi udara dan data penguraian cahaya dan penyebarannya. Yang keempat, untuk memonitor status kesehatan masyarakat. Untuk dapat mengetahui pemetaan kelompok masyarakat di suatu wilayah yang berdasarkan status kesehatan tertentu, misalnya status kehamilan atau status gizi buruk. Dengan sistem informasi geografis, peta status kesehatan dapat digunakan untuk perencanaan program pelayanan kesehatan dan dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut. Misalnya, peta persebaran balita gizi buruk. Yang kelima, untuk membantu menanggulangi bencana, yakni membantu masyarakat pada masa pemulihan pasca bencana. Misalnya, mengidentifikasi populasi rentan pasca bencana. Yang keenam, yakni menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan ketersediaan air, di mana sistem informasi geografis dapat mengetahui wilayah manakah saja yang keterbatasan air sehingga dapat dimungkinkan untuk membantu daerah tersebut. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi penginderaan jauh, submateri, definisi, dan sistem penginderaan jauh. Nah, istilah penginderaan jauh tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita.
Pada era modern ini, penginderaan jauh banyak memberikan perannya dalam kehidupan masyarakat. Pernahkah kamu menggunakan Google Map atau Google Earth? Pernah menggunakan Google Map atau Google Earth tanpa kamu sadari kamu telah menggunakan penginderaan jauh. Lalu, apa sih penginderaan jauh itu? Apa saja sistem yang digunakan dalam penginderaan jauh? Mari kita simak penjelasan berikut ini. David T. Lindgren mengemukakan bahwa penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Kemudian, Liliesen Kiefer mengemukakan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena yang dikaji melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area muka bumi dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Selanjutnya, sistem penginderaan jauh. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan sistem penginderaan jauh yang tersusun atas berbagai komponen. Sebagai suatu sistem, komponen-komponen tersebut menjadi satu kesatuan. Jika salah satu komponen tidak berjalan sesuai fungsinya, sistem penginderaan jauh tersebut akan terganggu. Nah, untuk memperoleh informasi geosfer melalui penginderaan jauh didukung oleh berbagai komponen. Menurut Sutanto, komponen penginderaan jauh meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi dengan objek, sensor, perolehan data, dan pengguna data. Yang pertama, sumber tenaga. Kegiatan penginderaan jauh bertujuan untuk mengetahui gambaran objek permukaan bumi yang direkam oleh sensor. Agar dapat direkam dengan baik, penginderaan jauh melibatkan sumber tenaga atau cahaya yang dipantulkan oleh objek menuju sensor. Sumber tenaga yang digunakan dalam sistem penginderaan jauh berupa sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Sumber tenaga aktif menggunakan tenaga buatan manusia. Contohnya, cahaya buatan dari lampu blitz. Sistem aktif ini umumnya digunakan untuk merekam objek pada malam hari. Sedangkan sumber tenaga pasif diperoleh dari sinar matahari sehingga membentuk sistem pasif. Untuk sistem penginderaan jauh pasif yang mengandalkan sinar matahari, kualitas gambaran yang didapat sangat bergantung pada waktu penyinaran, kondisi cuaca, serta permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Nah, komponen yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer berfungsi meneruskan cahaya atau gelombang elektromagnetik sehingga objek dapat memantulkannya kembali ke sensor. Atmosfer memengaruhi panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber tenaga. Tidak semua sumber tenaga yang dipancarkan dapat sampai ke objek permukaan bumi. Pengaruh atmosfer ini bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena sifatnya yang selektif, maka terdapat istilah jendela atmosfer. Jendela atmosfer yaitu spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai objek di permukaan bumi. Komponen yang ketiga adalah sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di permukaan bumi dalam jangkauan tertentu. Sensor bekerja dengan cara merekam cahaya atau gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Alat yang digunakan untuk membawa alat sensor disebut wahana. Wahana yang digunakan seperti balon udara, pesawat terbang, dan satelit. Saat ini sudah dikembangkan perekam objek menggunakan pesawat kecil tanpa awak yang dikenal dengan drone. Nah, berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik merekam objek melalui proses kimiawi.
Sensor ini akan menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit. Yang kedua, sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik ini direkam dalam pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual dan data digital dengan menggunakan komputer yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan citra. Komponen yang keempat, interaksi dengan objek. Objek adalah sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek ini meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Setiap objek yang ada di permukaan bumi memiliki karakteristik tersendiri dalam memancarkan atau memantulkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan cahaya akan terlihat lebih gelap, sedangkan objek yang banyak menyerap cahaya akan terlihat lebih cerah. Nah, coba kita perhatikan gambar citra berikut ini. Pada citra, air dan tumbuhan terlihat lebih gelap. Ini karena air dan tumbuhan lebih banyak memantulkan cahaya dan sedikit menyerap cahaya, sehingga pada citra akan terlihat lebih gelap. Sedangkan atap bangunan berupa pabrik dan perumahan akan terlihat lebih cerah. Ini karena atap bangunan lebih banyak menyerap cahaya dan sedikit memantulkan cahaya, sehingga pada citra objek terlihat lebih cerah. Komponen yang kelima, perolehan data. Data yang diperoleh dari proses perekaman sensor dapat berupa data manual dan data digital. Data manual didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, diperlukan alat bantu bernama stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian, data digital atau numerik diperoleh melalui penggunaan software khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Komponen yang terakhir adalah pengguna data. Pengguna data sangat penting dalam menentukan keberhasilan analisis objek di permukaan bumi. Kemampuan pengguna data dalam menginterpretasi citra menjadi kunci keberhasilan tersebut. Hasil interpretasi citra sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman pengetahuan, dan tingkat pemahaman penafsiran citra oleh pengguna data. Nah, itulah tadi pembahasan materi penginderaan jauh, submateri, definisi, dan sistem penginderaan jauh. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.